Baik, berdoa selesai. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Master Fauzan Asmara yang keren luar biasa. Waktu dan tempat saya berikan. Ya, terima kasih Mas Sofan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, ya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih kepada Mas Sofan yang sudah berkenan ya mendampingi kita semua malam ini untuk belajar. Terima kasih juga rekan-rekan pembelajar Indonesian Hypnosis Center yang dahsyat hebat luar biasa. Terima kasih kepada IHC juga yang telah menyiapkan, ya memberikan fasilitas untuk pembelajaran gratis malam ini berupa preview atau gambaran singkat berkaitan dengan love hypnosis. Gitu. Baik, saya melihat nih ada 70 sekian ya peserta Zoom dan terus menerus bertambah. Ini masih antri di belakang. Kemudian saya melihat juga ini dari berbagai daerah ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini menggambarkan Indonesian Hypnosis Center itu tersebar alumninya di seluruh Indonesia ya. Baik, untuk menyikat waktu teman-teman semua, izinkan malam ini saya akan membawakan sebuah preview tentang love hypnosis gitu ya. Iya, kira-kira gambarannya materi ini adalah bagaimana kawan-kawan semua menggunakan ilmu hipnosis ini untuk keperluan ya, membangkitkan cinta, yaitu ya, mengembalikan cinta yang sudah pergi, bagaimana menumbuhkan cinta, ya apabila kawan-kawan menemukan bahwa cintanya kok nggak tumbuh-tumbuh gitu ya, atau teman-teman sudah putus asa gitu karena merasa bertepuk sebelah tangan, merasa nggak dapat pasangan, nggak dapat jodoh ya sampai usia 30 ke atas kok belum menikah, bahkan sampai di atas 40 kok belum menikah, seolah-olah ada yang mengganjal ya, kenapa kok nggak menikah ya. Nggak tahu bagi rekan-rekan yang merasa bahwa banyak orang yang mulai menjauhi gitu. Nah, tentu love hypnosis ini lebih kepada membangkitkan cinta dari sepasang kekasih. Namun juga bisa diterapkan cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, dan juga cinta kepada sesama. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, saya langsung saja share. Iya. Oke, materi kita adalah love hypnosis ya. Izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauzan Asmara. Ya, saya adalah praktisi bidang psikologi, ya, teman-teman semua. Nah, kebetulan di IHC saya adalah trainer berlisensi Licensed Instructor Indonesian Hypnosis Center. Ya, kemudian kebetulan saya juga ketua umum Dewan Pengurus Nasional kita IHC, sehingga teman-teman ini insya Allah ya akan terus terhubung ya dengan saya ya di berbagai forum, baik forum di WA Group ya maupun nanti forum-forum yang akan Bapak Ibu temukan nanti atau akan lalui gitu ya pada saat ada acara-acara meet and greet ya atau kopdar nanti alumni IHC. Saya juga profesional asesor dan peneliti dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Wakil Ketua Ikatan Alumni Lemhanas, ya, License Hipnoterapis ACT USA,
Saya juga Presiden DPW PKHI wilayah Yogyakarta dan seterusnya ya Bapak Ibu. Saya juga asesor BNSP, instruktur BNSP. Ya, saya juga pendiri dan juga ketua yayasan di STE Total Win di Semarang. Dosen di 3 perguruan tinggi program pasca sarjana di Yogyakarta. Oke, saya kira itu perkenalan saya dengan teman-teman, dan teman-teman karena alumni IHC boleh bebas yang kontak saya kapanpun teman-teman memerlukan gitu ya. Saya insya Allah akan merespon. Baik teman-teman ya, cinta tidak terjadi begitu saja ya. Cinta sengaja diciptakan gitu ya. Dan dalam love hypnosis ini tentu tidak ada puasa, tidak ada ritual. Tidak ada puasa, tidak ada ritual. Jadi kenapa sih kok orang jatuh cinta gitu? Kenapa sih orang jatuh cinta? Apalagi ada yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu entah kenapa gitu ya. Pak Syafri Ishak misalnya gitu ya. Tahu-tahu bertemu dengan seorang wanita, tahu-tahu kok tertambat hatinya. Kenapa ya kok saya merasa tertambat hati? Kenapa kok saya jatuh cinta? Nggak tahu itu. Tapi itu tidak terjadi begitu saja. Itu karena jatuh cinta itu adalah program pikiran bawah sadar. Ya, ada fal-fal di bawah sadar kita, mulai dari kita kecil hingga sekarang, yang membuat atau merespon suatu keadaan, ya, yaitu berupa emosi cinta, gitu ya. Entah kenapa Pak Beni Sujatmiko, gitu ya, kalau lihat wanita, misalnya putih, gitu ya, putih, lencir-lencir, ya, tidak gemuk, gitu ya, kok suka, gitu ya, nggak tahu kenapa, gitu ya. Itu tidak terjadi begitu saja, ada program. Ada yang suka yang gemuk-gemuk gitu ya. Pak Ari suka cewek yang gemuk-gemuk misalnya. Entah kenapa kok ada yang gemuk-gemuk, agak empuk-empuk gitu ya. Itu kenapa kok saya tiba-tiba jatuh cinta atau tiba-tiba saya suka gitu. Itu tidak terjadi begitu saja. Itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan cinta, bagaimana kita mengedit ya data-data di bawah sadar kita yang berkaitan dengan cinta, itu bisa kita lakukan. Bahkan membuat orang jatuh cinta kepada kita pun bisa dilakukan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tentu tidak ada puasa, tidak ada ritual, tidak ada jin di sini ya. Tidak ada pakai jin ya. Kalaupun nanti ada ilmu pelet cinta, ya nanti Bapak Ibu dalam materi ini diajari pelet cinta, tapi nggak pakai jin, nggak pakai kekuatan-kekuatan supranatural, ya tidak ada. Ya, semuanya pakai ilmu hipnosis. Nah, ramuan rahasia ini ya, saya sajikan kepada Bapak Ibu dari berbagai ahli, berbagai hasil riset ya yang Bapak Ibu tidak perlu membaca, ya tidak perlu mencari, ya. Saya yang akan menyajikan kepada Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini sudah ekstrak ilmunya, ekstrak inti dari ilmu itu. Ya. Ada 10 kebijaksanaan cinta dan saya tidak akan berlama-lama di sini. Ini hanya sekilas saja ya. Yang pertama, sangatlah menyakitkan. Ya, mencintai seseorang tapi ia tidak mencintai kita itu. Iya. Namun lebih menyakitkan mencintai tapi tidak memiliki keberanian untuk menyatakannya. Jatuh cinta tapi tidak berani menyampaikan pesan bahwa sedang jatuh cinta. Terutama wanita ya. Wanita banyak ya sering merasa jatuh cinta tapi nggak ada keberanian. Padahal tidak masalah loh menyatakan cinta gitu ya. Anda tinggal pakai kode ya menyampaikan pesan bahwa Anda mencintainya. Nah, orang yang jatuh cinta tetapi tidak berani menyampaikan kalau jatuh cinta itu seperti sedang membuat kado tapi tidak membuat kado tapi kado itu tidak pernah disampaikan. Gitu. Dan yang kedua, hanya perlu 1 menit untuk menghancurkan seseorang karena cinta. Ya, 1 jam untuk menyukai seseorang atau 1 hari untuk mencintai. Tetapi membutuhkan waktu seumur hidup untuk memulihkan luka-luka karena cinta. Itu ya teman-teman ya. Kalau Anda ingin menemukan kebahagiaan yang luar biasa dan kepedihan yang luar biasa, kepedihan, kebahagiaan luar biasa, itu karena cinta. Ya, ada cinta yang bisa membuat Anda bahagia sekali, sangat bahagia.
tapi juga karena cinta Anda bisa sangat pedih, sangat perih, perih kepedihan yang tiada tara. Itu ya teman-teman ya. Maka mari kita jangan apa. Oke. Cinta adalah ketika kamu menerima seluruh kelemahan kekasihmu, memeluknya sambil berkata ya, apapun yang terjadi, aku tetap mencintai kelemahanmu dan selalu ada air mata yang menyertai aku cinta padamu. Itu cinta ya, cinta yang sebenarnya. Sama dengan kalau kita udah cinta sama pasangan, cinta sama anak gitu ya. Ya, kalau semua orang meninggalkan dia, kita adalah satu-satunya orang yang tidak akan meninggalkannya. Pada saat semua orang tidak suka pada dia, maka kita satu-satunya orang yang menerima dia apa adanya. Gitu. Oke, benarlah bahwa apa yang kita ya, tetapi benar juga bahwa kita tidak tahu apa yang hilang sampai itu ada. Maka sadarlah yang terbaik adalah yang Tuhan berikan pada kita. Iya. Jadi kadang orang ada yang baru sadar bahwa dia begitu cinta, yang memiliki cinta yang mendalam pada saat dia sudah tidak berada di sebelah kita. Pada saat dia sudah tidak berada di sebelah kita. Pada saat dia ada kita abaikan, ya seolah-olah dia tidak ada makna pada kita. Tapi pada saat kita ditinggalkan, ternyata dia sangat berarti bagi kita. Ya, janganlah mengharapkan cinta sebagai balasan, tunggulah sampai cinta itu bertumbuh. Ya, cinta yang murni adalah cinta yang hanya mengenal satu kata, yaitu memberi. Ya, memberi. Ya, tanpa harus Anda berharap apapun, ya hanya memberi gitu ya. Nah, itu ya cinta yang sebenarnya. Ada hal yang ingin kamu dengar dari dia, tetapi dia diam 1000 bahasa. Walau demikian, janganlah kamu menjadi tuli karena seseorang meneriakkan cinta di hati. Ya, teman-teman juga harus memperhatikan body language ya, bahasa tubuhnya. Ya, bahasa tubuh itu dari apa? Ekspresi wajahnya, dari tatapan matanya, dari gesturnya, body posturnya, body expressionnya, facial expression, body expression. Kita lihat ya, karena tatapan mata itu bisa mewakili ribuan kata. Gitu ya. Sebuah sikap ya, dari tubuh kita bisa mewakili berjuta-juta kata. Mari kita mulai peka dengan orang-orang di sekeliling kita yang meneriakan cinta pada Anda. Itu teman-teman. Jangan pernah berkata selamat tinggal jika hatimu masih ingin mencobanya. Ya, jangan pernah mengatakan aku tidak mencintaimu lagi kalau kamu tidak dapat membiarkannya pergi untuk selamanya. Gitu. Terutama cewek ya. Cewek itu kadang, udah putus gitu ya. Ceraikan aku. Gitu ya. Makanya hak cerai itu ada di laki-laki ya. Kalau hak cerai itu di perempuan itu bisa cerai setiap bulan itu. Bulan ini cerai, bulan depan cerai lagi, bulan depan cerai lagi. Ya, oke. Karena pria itu lebih logik, lebih rasional. Oke, saudaraku yang tercinta terkasih, ya cinta datang kepada mereka yang masih mempunyai harapan, walaupun 1001 kali mereka dikecewakan. Kepada mereka yang masih percaya, meskipun mereka telah dihianati. Kepada mereka yang memiliki keberanian untuk membangun kepercayaan. Ya, bagi Anda yang sudah tidak ada harapan lagi pada cinta, maka ikutilah materi ini. Saya jamin ya cinta akan tumbuh kembali, harapan akan mekar kembali dari Anda, dan siap menyongsong cinta-cinta yang akan datang kepada Anda. Ya, permulaan cinta adalah membiarkan dia yang kita cinta menjadi diri mereka sendiri. Ya, orang berbahagia karena cinta tidak pernah memiliki seluruh apa yang mereka impikan. Mereka hanya melakukan satu hal, yaitu cinta yang cukup untuk menutup kelemahan kekasihnya. Iya, tidak ada manusia yang sempurna ya teman-teman ya. Mari
kekasih kita itu kita dukung, kita support. Ya, jangan kita belenggu, jangan kita ikat, ya. Kita biarkan dia menjadi diri dia, ya, sehingga jauh dari kepura-puraan. Ya, kalau saya sama pasangan kok pura-pura gitu, capek gitu ya, capek. Mending kita jadi diri kita sendiri. Kalau cuman tampil di IHC selama 2 jam, saya masih bisa pura-pura. Saya tampil di YouTube misalnya selama setengah jam, bisa lah saya pura-pura menjadi pribadi yang lain. Tapi capek sekali ya kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri. Ya, kita menjadi orang lain, capek sekali. Ya, kalau itu kita lakukan pada pasangan kita atau orang-orang di sekitar kita. Gitu, kawan-kawan. Ya, apa sih sebenarnya cinta itu? Apa sih cinta itu? Ya, ini challenge ya. Bagaimana Anda tahu kalau Anda sedang jatuh cinta? Nah, coba di chatting ya. Anda boleh chatting ya. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sedang jatuh cinta? Nah, ya, selamat bergabung. Ya, Pak Bujana. Ya, silakan di chatting. Bagaimana Anda tahu kalau Anda sedang jatuh cinta? Berdebar-debar. Oke, rasanya senang, berbunga-bunga, pingin deket terus. Ya, betul. Detak jantung berdebar-debar gitu ya. Bahagia di dekat dia, gelisah, selalu memikirkan dia, selalu teringat, ada getaran hati, serasa waktu begitu singkat, selalu teringat, terbayang, selalu ingin dekat, bayangannya selalu ada, menjadi puitis, ya ada getaran hati, iya, wah keren ini. Serasa dunia milik berdua, iya, dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak. Nah, iya. Baik. Kita lihat ya teman-teman ya, orang pada saat jatuh cinta jantungnya berdebar-debar. Kenapa? Karena ada hormon yang keluar, namanya hormon epinefrin, norepinefrin. Ya, itu tanda-tanda bahwa Anda sedang jatuh cinta gitu. Berdebar-debar ini asik gitu ya. Baru baru dengar suaranya sudah rasanya semeriwing gitu ya. Oke, begitu dekat berdebar-debar, ada getaran hati gitu ya. Oke, waktu terasa singkat, iya memang kalau sudah bersama sang kekasih, waktu begitu begitu cepat berlalu gitu. Itu kenapa? Ya karena ada kenyamanan. Ya, kalau tidak ada cinta, wah rasanya waktu itu lama sekali berlalu gitu ya. Kadang kita setengah jam aja sedang berada di dekat orang yang kita nggak apa ya nggak nyaman, itu kayak lama sekali gitu. Tapi kalau kita eh, berada di dekat orang yang membuat kita senang, membuat kita cinta, itu cepat sekali waktu berlalu. Selalu teringat, terbayang, ya betul. Ya dia selalu ada dalam pikiran kita. Ya saat kita makan, saat kita mau tidur, bahkan dia masuk dalam mimpi-mimpi kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Bahkan kadang kita terbangun di malam hari, ya seolah-olah dia berada di dekat kita. Dia terus mengikuti kita. Kemanapun kita pergi, dia selalu berada di pelupuk mata kita. Ya, selalu ingin dekat, ya betul. Dengar suaranya terus, bukan hanya suaranya, tapi juga sentuhannya, nih, ya apa rasanya nyata sekali. Bagaimana dia menatap mata Anda, bagaimana dia menyentuh Anda, bagaimana dia memperlakukan Anda. Begitu nyata sekali dalam pikiran Anda. Pak Mizan bilang menjadi puitis, betul sekali. Karena kalau kita sedang jatuh cinta, kita sedang mengakses otak kanan kita. Di otak kanan itu ada kreativitas, ada imajinasi gitu ya. Kita menjadi seorang pujangga. Kata-kata kita menjadi sangat indah. Setiap kita menulis di WA itu indah sekali. Dan banyak sekali lagu-lagu yang tercipta karena emosi cinta itu. Banyak sekali.
pada saat orang merasakan emosi tertentu, emosi termasuk emosi cinta, bisa menjadi sebuah lirik lagu yang sangat indah. Itu bisa menjadi sebuah karya berupa lukisan, berupa patung. Ya, dunia milik berdua, yang lain kos kontrak. Gitu. Jadi lebay tiba-tiba, ya ada tarikan khusus, ya ada perhatian yang berlebihan, ya ada kenyamanan. Nah, nyaman ini sangat mengikat, nyaman sangat mengikat. Nyaman ini akan membuat sebuah hormon namanya hormon oksitosin ya, dan vasopresin. Itulah yang membuat Anda rindu, kangen, ya, rindu dan kangen, ya, dan juga ada dopaminnya. Nah, itulah yang membuat Anda rindu dan kangen. Ya, seperti orang sudah kena narkoba, begitu sudah lama nggak mengkonsumsi, otaknya tuh nagih, ya, nagih itu lagi. Iya. Hal apa yang pernah dilakukan pasangan Anda terdahulu? Hal apa yang pernah dilakukan pasangan Anda terdahulu yang membuat Anda yakin kalau dia mencintai Anda? Coba di chatting. Hal apa yang pernah dilakukan oleh pasangan Anda terdahulu yang membuat Anda yakin kalau dia mencintai Anda? Ya, sehingga ini menjadi sebuah program bawah sadar di mana Anda mendeteksi siapa yang jatuh cinta pada saya. Itu ada tanda-tandanya. Ya. Iya, mengajak yang lebih serius, perhatian lebih, ya, perhatiannya over, ya, good night, ya, selamat makan, selamat sudah makan belum, ya, lagi batuk ya, minum obat ya, itu, nih aku kirimin obat, sering bertanya perhatian, mau diajak bertemu, gitu ya, iya betul. Kalau ada wanita ya yang morotin pria, itu sebenarnya nggak cinta. Kalau wanita betul-betul jatuh cinta pada pria, dia malah ingin memberi, gitu ya. Memberi bukan mengambil. Nah, cuman pria juga harus mengimbangi untuk memberi. Makanya eh, kalau sudah ada wanita yang memberikan perhatian kepada Pak Irwan ya dari Makassar itu, perhatikan, tahu-tahu ngirim madu, Mas diminum madunya Mas ya setiap hari ya 1 sendok aja biar Mas sehat. Pak Irwan Makassar nih tahu-tahu dikirimi vitamin B kompleks misalnya. Ya Mas diminum ya Mas Irwan gitu. Tahu-tahu eh, ada bingkisan datang ke rumah gitu ya. Iya. Iya, perhatian lebih ya. Paling tidak sudah makan belum? Iya. Nah, teman-teman kan sudah paham ini. Oh, cewek ini jatuh cinta ke saya nih. Iya, cowok ini jatuh cinta sama saya nih gitu ya. Oke, pertanyaan saya terakhir. Pertanyaan saya terakhir, silakan Anda chatting ya. Karakteristik seperti apa ya dalam diri seseorang yang membuat Anda langsung jatuh cinta padanya? Karakteristik ya bisa fisiknya, bentuk fisiknya, bisa karakternya, kepribadiannya. Bentuk fisiknya misalnya putih ya, atau gelap, sawo matang, ya, tinggi misalnya ya, atau semok, semolohai gitu ya, atau kurus gitu ya, langsing ya. Wah, ini lemah lembut, lembut romantis. Ya, semok, wah putih semok, wah ini. Iya, ada yang bilang putih semok, wah iya putih jujur pandangan mata, putih semok lembut romantis, ya putih dan jujur ramah, pribadi sama seperti saya dan yang jelas cantik, weh ini putih nih Pak Zaid ini putih. Jadi kalau orang yang nggak putih jangan berharap bisa menarik perhatiannya Pak Zaid ya. Putih, putih. Pak Zaidnya suaranya gelap gitu. Biasanya orang gelap suka yang putih-putih. Pak Zaidnya sendiri gelap, ya rasanya dunia itu lampunya mati gitu ya. Makanya Pak Zaid suka yang putih-putih. Kalem, perhatian, sabar, pemaaf, hati yang tulus, lemah lembut. Lemah lembut, ya. Nah, itu ibu-ibu, wanita-wanita yang ada di Zoom ini, ya cantik kayak apapun saja Anda, kalau Anda kasar, susah ya Anda mendapatkan cinta. Anda harus lemah lembut,
siapapun Anda di Zoom ini yang wanita, sukanya bicaranya kasar, ya setiap kali pasangan datang dikritik, pasangan datang disemprot, pasangan datang disalahkan, pasangan datang eh, diserang, ya, ya bisa. Siapa yang mau sama Anda, secantik apapun Anda, paling pria itu hanya ingin tubuh Anda. Setelah tubuh Anda diperoleh, selesai Anda ditinggal. Itu, teman-teman. Perhatian ya, bapak-bapak ingat ya bahwa semua wanita itu butuh perhatian, butuh didengarkan ya, butuh didukung cita-citanya, didukung mencapai impiannya ya, bukan malah apa Anda belenggu dia, nggak cantik dan nggak jelek. Yang penting agamanya. Oh ini Pak Aris, ini yang bagus ini. Apa adanya Ibu Nirmala, oke. Ya, tapi meskipun Bu Nirmala ini bilang apa adanya, maksudnya apa adanya itu ada mobilnya, ada rumahnya, ya apa adanya lah, ada mobilnya, ada rumahnya, ada kebunnya gitu ya. Ya, nggak cantik, nggak jelek. Iya, cinta tak selamanya indah, tapi terkadang menyiksa dan menyakitkan. Tegas, perhatian, dan tidak kasar. Wah ini, Bu Ratna nih. Halo, buaya-buaya yang ada di Zoom ini. Buaya-buaya nih, dengerin ini. Bu Ratna bilang tegas, perhatian, tidak kasar. Nah, barangkali ada yang ingin merebut hatinya Ibu Ratna Sari, ya silakan. Ya, tegas, perhatian, dan tidak kasar. Romantis, iya. Ya, romantis, rokok makan gratis. Tanggung jawab dan tegas, ya. Curhat ini ya. Iya, curhat. Sekalian curhat nih. Yang nggak banyak kasih janji, ya, iya betul, Mbak Dia. Pria itu banyak jadi ghosting. Ghosting itu pura-pura seneng, habis itu menghilang ya. Kadang wanita dijadikan pelarian. Kalau dia dikecewakan seseorang wanita, maka dia mencari pelarian, mencari pelampiasan, mengkonversi itu. Habis itu setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan, ghosting, tiba-tiba menghilang. Itu. Atau hanya janji-janji saja, janji-janji palsu, PHP gitu ya. Mungkin di sini banyak nih buaya-buaya yang PHP ini. Ya Pak Farlan Balikpapan itu korbannya udah banyak, itu bergelimpangan di mana-mana itu. Gitu ya. Nah, bercanda Pak Farlan, enggak apa-apa itu baik ya. Ya, banyak PHP sakit terus tuh. Wah, Sagitarius katanya Bu Ratu Mahdalena. Kok tahu, Bu? Iya, curhat ya. Oke. Saya pengen punya pasangan humoris, betul ya. Bayangkan kalau kita punya pasangan yang serius terus ya. Capek kita. Kita cari yang humoris, yang bisa membawa suasana, yang dimana kita masuk ke rumah tuh pikiran tenang, damai, gelombang otak turun dari beta ke alfa. Nah, alfa itu kita sudah light trans. Kenapa? Punya pasangan yang romantis, punya pasangan yang humoris, punya pasangan yang menjadi penyejuk hati, Ibu Ratu Magdalena. Ya, sehingga Ibu Ratu Magdalena bisa tersenyum, bisa tertawa terbahak, ya, karena siapapun yang bisa mengadu-adu emosi pasangannya, maka dia adalah menjadi milik Anda selamanya. Gitu ya. Adu-adu emosinya, membuat Anda tertawa, ya, membuat dia bisa tertawa karena Anda, bisa dia menangis karena Anda, bisa dia menahan rindu karena Anda. Ya, sampai dia sesak, sampai dia mengeluarkan air mata, menahan rindu pada Anda. Begitu ketemu, dia merasakan senang bertemu Anda. Dan kadang dia tertawa karena Anda, karena tersenyum karena Anda. Wah, itulah yang zulit sekali ya. Wanita itu kemudian akan lepas. Ya, insya Allah dia akan menjadi milik Anda selamanya. Ya, dia akan lengket cinta mati, nggak sanggup hidup tanpa Anda. Gitu ya teman-teman ya. Yang sering ghosting ya, bukan alumni IHC, bukan. Ya, tapi kalau pembelajar IHC mungkin ya. Ya, ghosting itu siapapun ya, siapapun saja bisa ghosting ya. Karena nanti Bapak Ibu kalau ada 7 tahapan orang jatuh cinta ya, 7 tahapan. Cowok itu ngejar-ngejar gitu. Nah, kalau cowok ngejar-ngejar itu kemudian ceweknya nggak mau, ya dia nggak apa-apa, biasa biasa aja. Ya nggak sakit hati karena cowok itu memang karena dia memiliki
keberlimpahan gitu ya. Karena pria itu mengeluarkan sperma setiap hari ya, 89 juta sperma setiap hari, berlimpah gitu. Itulah kenapa kok pria itu kemana-mana ingin membuai gitu ya. Kayaknya semua orang ingin dibuai sama dia. Kenapa? Spermanya berlimpah. Ya dia menabur pesona ke sana kemari. Itu teman-teman ya. Nah, kalau wanita, ya dia punya sel telur hanya satu, sebulan sekali. Makanya wanita itu pemilih. Ya, pemilih. Tidak semua pria itu dia tanggapi. Ya, dia harus memastikan bahwa pria ini memiliki masa depan yang bisa diharapkan dan dia memiliki cinta untuknya sehingga dia mau stay bersamanya membesarkan anak-anak. Maka wanita itu nggak sembarangan memilih buaya-buaya itu. Buaya-buaya di Zoom ini nggak semuanya ya dipilih gitu ya. Kenapa? Sebulan hanya sekali. Ya beda dengan Pak Farlan tuh tiap hari berlimpah itu. Makanya terus setiap hari pingin pingin rasanya pingin menabur gitu. Iya. Nah, begitu kawan-kawan ya, begitu sudah wanita itu memberikan respon, ya kadang pria itu malah pergi karena dia hanya penasaran gitu ya. Nah, itu. Makanya tadi ada salah satu Zoom di sini mengatakan bahwa eh, ada pria yang kalau sudah mau diajak datang ke rumah berarti serius gitu ya. Tapi kalau pria kok, ayo ketemu orang tuaku yuk gitu, masih nunda-nunda itu tanda-tanda gitu, ya. Tanda-tanda. Meskipun tidak semua cowok yang mau diajak ke rumah orang tua Anda berarti serius nggak. Bisa juga dia apa cowok ya cowok termasuk cowok penjahat lah gitu ya. Iya, tegar mulu nggak stres tuh betul ya. Full fresh body apalagi cantik. Wah ini Pak Mizan lagi nih. Iya, Pak Mizan lagi nih full fresh body ya. Berarti belum ada dempulan ya Pak Mizan ya. Belum ada dempulan masih body kaleng ya. Kok masih bunyi ya? Ya ganti. Iya. Iya, Pak Ramsi bilang fakta sekarang buaya betina lah yang paling ganas betul ya. Iya. Kalau kita ketemu buaya betina, celaka kita, celaka kita. Karena wanita itu pemain sandiwara yang hebat, yang luar biasa ya. Pria boleh membohongi wanita, tapi wanita tahu kalau dibohongi ya. Tapi kalau wanita sudah kadung jadi pembohong yang profesional, ya pria tidak tahu sama sekali gitu ya. Iya, itulah buaya betina. Buaya betina itu bisa pura-pura cinta, padahal dia hanya ya eh, hanya pura-pura cinta sama Anda sambil dia menyiapkan pengganti Anda yang lebih hebat dari Anda. Wanita itu bisa pura-pura cinta, ya hanya karena ingin memorotin Anda sebelum dia meninggalkan Anda mencari pria yang lebih hebat, dahsyat, lebih kaya, lebih berkuasa dari Anda. Itu buaya betina. Buaya betina itu bisa selingkuh di pagi hari, selingkuh siang hari, dan sore harinya masih bisa bercinta dengan Anda. Itu. Tuh. Tapi kalau laki-laki agak susah ya. Kalau Pak Ari sudah selingkuh di pagi hari, selingkuh siang hari, malamnya udah nggak bisa sama istri. Ya, ya dijamin gitu. Tapi kalau pria, kalau wanita itu masih bisa. Itu cakep Pak. Ya buaya betina buaya. Iya betul, buaya betina lebih jahat ya. Ya oke. Ya mudah-mudahan di sini buaya betina nggak banyak ya. Tapi kalau ada itu, aduh ngeri-ngeri sedap itu. Iya betul. Buaya yang setia itu buaya sungai, betul. Iya, iya betul. Wanita itu senang dibohongi. Karena kalau bicara sungguh-sungguh beneran itu malah nggak suka. Itu nanti kita bahas ya. Wanita kenapa suka dibohongin itu? Ya? Kenapa suka denial ya, menolak kenyataan gitu ya. Wah itu sadis sekali gitu ya. Oke, kawan-kawan. Jadi di sini jatuh cinta itu adalah program pikiran bawah sadar. Itu ya teman-teman ya. Meskipun eh, ya setia di air, kalau di darat tidak setia lagi, setuju Pak. Ya, gitu teman-teman ya. Setia setiap tikungan ada. Jadi
Kita lihat tadi berbagai ragam pendapat teman-teman ya, karena ini ada yang sama, ada yang beda. Iya, begitu ya Ibu Ratu Mahdalena, ya ada Pak Nyoman Puja ini angkat tangan nih mau bertanya atau gimana Pak Puja ini? Mau bertanya Pak, Pak Sang Nyoman Puja ini atau kepencet? Oh, bisa lewat chat mungkin. Ya boleh lewat chat ya teman-teman ya. Kawan-kawan, wah bagaimana cara menarik kembali cinta? Weh, ya gampang Pak, gampang sekali. Ya, bagaimana cara gimana tadi menarik kembali wanita yang sudah ya dengan Bapak merubah persepsinya bahwa Anda sudah berubah gitu ya. Dan butuh waktu 3 bulan Mbak untuk mengembalikan lagi persepsi itu. Butuh waktu 3 bulan. Ya paling lama 6 bulan ya. Bapak harus konsisten menjadi stimuli yang menarik, yang berubah, berbeda dengan sebelumnya. Gitu. Tapi jangan dirusak lagi Pak ya. Ya, dan Bapak sampaikan permintaan maaf pada pasangan Bapak di saat pasangan Bapak memasuki gelombang otak alfa atau theta itu ya. Bapak mencari trans platform yang pas kapan Bapak menyampaikan itu. Ya, kalau Bapak ikutin materi ini banyak sekali Pak. Ya, banyak sekali tips-tips yang bisa Bapak eh, dapatkan. Itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ya kita bisa milih jodoh. Pak Abdul Rahim bisa milih jodoh ya. Ibu Ratu Mahdalena bisa memilih jodoh ya. Tetapi Anda tidak bisa memilih kepada siapa Anda jatuh cinta ya. Mas Opan tidak bisa memilih kepada siapa Mas Opan jatuh cinta ya. Karena jatuh cinta program pikiran bawah sadar. Tahu-tahu kita jatuh cinta. Gitu. Otomatis. Anda bisa milih jodoh Anda. Saya mau menikah sama ini. Ya, karena begini-begini. Tapi Anda nggak bisa memilih kepada siapa Anda jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu adalah program pikiran bawah sadar yang terjadi secara otomatis. Gitu ya. Sama dengan emosi karena trauma. Entah kenapa ada sebuah trigger pemicu tertentu tiba-tiba Anda emosi. Dan tanpa Anda bisa kendalikan. Nggak bisa menahan diri. Anda tahu-tahu emosi, Anda tahu-tahu banting HP gitu, dan seterusnya. Anda nggak bisa. Ya, saya ada pasien ini baru kontak saya terkena panic attack. Dia nggak bisa menguasai diri. Begitu dia melihat sebuah keramaian, tahu-tahu dia jantung berdetak kencang. Iya. Kemudian eh, tahu-tahu berkeringat, ya, dan itu nggak bisa ditahan. Ya. Ini banyak pertanyaan ini Mas Opan. Ya, iya. Iya, bagaimana cara mengembalikan perasaan setelah pasangan pernah tersakiti? Bisa Pak Nyoman, Puja, bisa ya. Ya, gampang tuh, enteng tuh. Menumbuhkan rasa cinta lagi yang terasa hambar. Itu justru ini materi di sini nih Anda dapatkan semua. Bagaimana menata hati untuk bisa memulai cinta yang baru karena ditinggal yang meninggal bisa Bapak. Nanti kita pandu ya. Kita pandu. Bagaimana mengembalikan suami yang sudah tidak mau kembali ke pangkuan kita yang sudah direbut oleh pelakor. Kalau dia memang layak, Anda pertahankan. Kalau dia layak untuk dipertahankan, dia laki-laki yang layak Anda pertahankan. Ya, itu selalu ada cara untuk itu. Tapi kalau dia memang laki-laki yang tidak layak Anda pertahankan, laki-laki psikopat, ya sakit jiwa, laki-laki kasar, suka mukul, suka menyakitin Anda, itu dia adalah laki-laki yang tidak layak untuk Anda rebut kembali untuk dipertahankan, maka lepaslah dia. Ya, insya Allah Tuhan, ya Allah akan mencarikan Anda pasangan yang jauh lebih baik. Iya, trigger emosi seperti itu apakah bisa kayak trauma masa betul, trauma masa lalu gitu. Makanya cinta itu adalah program pikiran bawah sadar. Pak Januar, bisa Pak? Bisa ya. Oke, intinya semuanya bisa nih, Mas Opan. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini
semuanya nanti terjawab. Itu semuanya Iya. terjawab. Oke, saya lanjutkan materi sedikit lagi ya, teman-teman, karena waktu kita tidak banyak. Ya, Mas Opan ya. Nah, waktu ini sudah 1 jam, Mas Opan. Iya, betul Master. Silakan. Master. Kita lanjutkan setengah jam lagi ya, Mas ya. Ya, jadi cinta adalah gabungan dari berbagai state, mulai dari perasaan, berbunga-bunga, ya, ada emosi, ada semangat, ya, seperti seorang ibu bisa gendong bayi berjam-jam. Ya, kalau bayinya sedang sakit digendong berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kok bisa tahan ya ibu ini menggendong bayi berjam-jam? Itulah emosi cinta. Iya, mungkin ada di antara teman-teman ya yang meninggalkan bapaknya, ibunya, meninggalkan kemewahan di rumahnya, mengikuti seorang laki-laki yang nggak jelas. Anda pertama kali menikah itu dulu kan mengikuti laki-laki yang waktu itu nggak jelas. Iya, ada loh yang cewek yang kemudian mengikuti Mas Opan gitu ya. Dan sama Mas Opan tidak langsung apa ya, tidak langsung dalam kemewahan kan ya Mas Opan ya. Itu masih kos ya Mas Opan ya. Ya, Ya, masih serba terbatas, nyuci sendiri, masak sendiri, nyetrika sendiri. Kenapa wanita itu mau diajak Mas Opan? Kenapa mau dia meninggalkan keluarganya? Mengikuti pria-pria yang nggak jelas gitu ya awalnya itu ya. Ya karena itulah emosi. Emosi itu ya sudah, kalau sudah kita emosi ya nggak rasional, kita nggak logis gitu ya. Kondisi-kondisi fisiologis sampai neurologis, sampai kita berdebar-debar gitu ya. Jantung kita berdetak lebih kencang, keluar hormon-hormon, hormon dopamin, hormon epinefrin, norepinefrin, hormon adrenalin, hormon endorfin, hormon serotonin. Meskipun juga ada hormon-hormon kortisol, hormon-hormon stres gitu ya, karena cinta. Itu ya kawan-kawan. Oke, ada belief, kumpulan keyakinan yang ada di tempat di kepala kita ini. Ya, ada values, apa yang kita anggap penting dan berharga dalam hidup. Ya, ini semuanya adalah dimensi bawah sadar ya. Ada makna apa yang paling berarti dalam hidup Anda. Ada frames of references, kumpulan data yang dimiliki seorang dalam memori jangka panjang ya, yang dijadikan acuan dalam membentuk persepsi baru mengenai suatu hal. Ada satu fenomena, suatu hal, terus Anda memiliki persepsi tentang hal itu karena dibantu oleh sekumpulan data yang ada di bawah sadar Anda. Ya, persepsi. Ada stimuli-stimuli ditangkap oleh panca indera. Ya, kita memiliki indera ada 5, masuk ke short term memory, memori jangka pendek. Ya. Kemudian ada proses namanya recall, retrieval. Kita recall kembali data-data yang ada di pikiran bawah sadar kita, di short long term memory kita, yang berkaitan dengan stimuli itu, kemudian diorganize, ya, dianalisa, ya, kemudian Master, suaranya ke mute, Master. Ya. oke, sampai mana tadi? Tadi sempat keluar ya. Iya, betul. Baik. Masih slide di layar masih ada, Mas? Sudah hilang, Master. Silahkan coba di-share screen lagi. Oke, baik. Oke, jadi gitu ya. Dia organize, diinterpretasi, muncul persepsi. Jadi persepsi kita terhadap apapun dipengaruhi oleh kumpulan-kumpulan data yang ada di long term memory kita. Yang long term memory itu terbentuk sejak kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita sampai dengan saat ini. Itu teman-teman ya. Maka apa saya katakan bahwa cinta itu program bawah sadar, bisa di otak-atik ya. Ya, bahkan saya pernah nangani kasus ya, ada orang yang ingin melupakan mantan, itu bisa. Ada orang yang tersiksa karena bertepuk sebelah tangan, dia jatuh cinta, itu. Tapi bertepuk sebelah tangan, rasa itu bisa dibuang karena rasa itu muncul dari program pikiran bawah sadar.
Bahkan saya pernah, teman-teman ya, orang mau mau menikah ya, tetapi tidak disetujui oleh orang tuanya karena suatu hal yang buruk ya, yang buruk ya. Dan wanitanya itu bersedia untuk tidak jadi menikah demi baktinya kepada orang tua. Hanya dia minta kepada saya, tolong ya, tolong dia buatlah saya menjadi tidak cinta lagi sama dia. Itu bisa dilakukan. Ya, saya tinggal mengotak-atik lagi data-data yang ada di apa namanya di pikiran bawah sadarnya, kemudian eh, saya atasi gitu. Sebentar ya, lupa di sebentar. Sebentar ya, itu teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada habit, ada basic need and instinct ya. Nanti kita bicarakan itu ya. Nah, cinta itu gabungan dari ada intimasi, kedekatan, ya, ada passion, ya, ada gairah, ada komitmen, gitu ya. Cinta itu digabungan tiga hal ini ya. Ya. Namun dalam praktiknya teman-teman ya, ada banyak berbagai kemungkinan ya pada seseorang berkaitan dengan cinta ini. Ada orang yang tanpa cinta, jadi hubungan sepintas tidak mengandung komponen cinta. Ada yang sebatas suka, gitu. Ada yang hanya tergila-gila, gitu ya. Kita tergila-gila pada seseorang, kita merasakan ada passion, gitu ya. Namun sebenarnya tidak ada komitmen dan tidak ada intimasi. Ada cinta kosong. Cinta kosong itu empty. Nah, empty love maksudnya apa? Ada unsur komitmen, tetapi kurang intim dan kurang bergairah. Ya, mereka tidak cerai hanya demi anak, tidak cerai supaya anak nggak trauma, tidak cerai karena hanya menganggap itu aib. Mereka hidup dalam satu atap, ya ada komitmen untuk terus hidup dalam satu atap, tapi mereka sudah tidak punya cinta, ya mereka sudah tidak ada gairah, ya tidak ada passion, ya mereka tidur di kamarnya masing-masing, gitu ya kawan-kawan ya. Dan ada yang seperti itu ya, banyak sekali di rumah-rumah itu, ya di rumah-rumah orang. Terus seolah-olah itu masih baik-baik saja, tapi sebenarnya di situ kosong, tidak ada keintiman, ya tidak ada lagi gairah. Itu malah masing-masing mencari keintiman dan gairah ya di luar sana, di luar rumahnya, ya karena intim, ya kedekatan pada seseorang, kenyamanan berada di dekat seseorang, dan juga gairah cinta. Semua orang butuh ya, apalagi laki-laki, ya. Nah, perempuan juga sama. Ya, nggak bisa kita hidup sendiri, teman-teman ya. Kalau Anda sanggup hidup sendiri tanpa orang pasangan Anda tuh ada yang nggak beres di pikiran Anda. Yang ada yang harus di otak-atik. Gitu. Ada yang cinta kosong. Ada juga yang romantic love. Intim, menggairahkan, tapi nggak ada komitmen. Ya, ya misalnya eh, eh, ada Pak Sahuda, ya saya cari sih contoh aja yang saya kenal yang nggak mungkin marah lah karena sudah kenal ya. Misalnya Pak Sahuda itu eh, ada terlibat hubungan dengan seorang wanita. Di situ ada intim, ada gairah, tapi tidak ada komitmen. Tidak ada pikiran untuk menikah, tinggal dalam satu atap, membangun hubungan jangka panjang, enggak. Ya, ini just for fun. Nah, inilah perselingkuhan-perselingkuhan yang terjadi. Sebuah perselingkuhan. Ada pertemanan, ya, sebatas intimasi dan komitmen tanpa gairah. Pasangan yang sudah padam api cintanya ya terjebak pada hubungan pertemanan. Dalam satu atap, tapi sudah kayak teman. Gitu ya. Ini perlunya Anda belajar tentang love hypnosis. Biar teman-teman itu cintanya kembali bergairah. Bagaimana menumbuhkan lagi angan bagi Anda itu ya, teman-teman ya. Jangan sampai Anda terjebak pada hubungan pertemanan dengan pasangan Anda. Ada cinta bodoh, ada gairah dan komitmen tapi tidak intim. Ya biasanya ini orang yang dulu terburu-buru jatuh cinta.
terubur-ubur menikah gitu ya. Mereka kurang intim ya karena tidak cocok pribadi enggak gitu. Tapi mereka ada gairah, ada passion, mereka bercinta, mereka berhubungan intim, mereka ada komitmen dalam satu atap, tapi sebenarnya nggak ada kedekatan, tengkar terus itu ya. Ya punya anak satu, nggak cerai-cerai juga, punya anak dua, terus dia bilang Insya Allah lah suami saya nanti berubah gini-gini, sampai punya anak tiga, nggak berubah-ubah juga, sampai punya anak empat. Ya, banyak wanita yang denial ya, menolak kenyataan. Dia masih berharap ada keajaiban yang bisa apa ya, bisa merubah pasangannya gitu. Ya. Ada cinta yang sempurna dan tentu kita mengharapkan cinta yang sempurna ya. Cinta yang ada passion, ada love dan ada intimacy gitu ya. Oke, saya juga bicara nanti tentang falling in love ya. Dan ini adalah unconscious response. Ini adalah sebuah natural desire, keinginan yang sangat alamiah ya, yang bisa dialami oleh setiap orang. Itu teman-teman ya, dua insting dasar makhluk hidup kawan-kawan adalah survival dan reproduksi. Sperma itu berlimpah memiliki peluang besar ya. Mas Opan tuh setiap hari berlimpah spermanya itu. Tapi bersyukur Mas Opan punya istri ya, bisa disalurkan gitu. Kasihan sama orang-orang di Zoom ini yang setiap hari keluar tapi mau disalurkan kemana gitu akhirnya harus anu ya harus swalayan gitu ya. Harus swalayan atau keluar lewat mimpi ya ya atau nanti malah diserap lagi oleh tubuh ya. Bagi kawan-kawan yang masih normal laki-laki ya, Anda kalau nggak sering keluarkan tuh bisa jadi kanker prostat ya, keluarkan secara rutin gitu ya teman-teman ya. Sel telur itu terbatas hanya sekali sebulan tuh. Maka pria itu concern pada wanita sehat dan cantik yang bisa memberikan keturunan. Sementara wanita concern pada pria yang cerdas, kuat, baik, dan punya masa depan untuk memastikan bahwa anak-anaknya punya masa depan yang baik, tinggal di lingkungan yang baik, mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ya, maka wanita itu berhak memilih. Ya, wanita itu materialistis itu wajar ya materi. Ya, cuman sayang banyak wanita yang tertutup oleh kemabukan cinta, logikanya nggak jalan, nggak logikanya menjadi off gitu ya. Ya. Pria itu mengumbar dan mudah tertarik pada wanita cantik. Kenapa? Kok pria mengumbar dan mudah tertarik pada wanita cantik? Kenapa? Ya karena berlimpah tadi, karena setiap hari berlimpah. Iya. Kayak Pak Farlan balik papan nih semuanya ingin dibuai gitu semuanya ingin apa ingin menabur gitu. Nah, sementara wanita itu selektif memilih siapa yang membuai sel telur. Ya, kalau tidak hati-hati maka dia akan menderita, maka wanita itu akan hati-hati siapakah yang membuai sel telur saya gitu ya. Karena kalau dia bukan orang yang baik ya bukan orang yang istimewa dia bisa menyesal ya, kita harus bisa memastikan bahwa pria itu pria yang punya masa depan yang tanggung jawab yang mau stay bersamanya untuk membesarkan anak-anak yang membangun kehidupan masa depan menghasilkan anak-anak yang menjadi pembesar kehidupan keluarga di masa yang akan datang. Nah, cinta dan nafsu secara neurobiologis saling melengkapi ya, berkorelasi. Keduanya merupakan mekanisme bertahan hidup spesies. Kami bersetubuh untuk memiliki keturunan dan kami jatuh cinta untuk merawat mereka dengan baik. Gitu ya. Dan mohon maaf, pada materi love hypnosis ini adalah untuk orang dewasa ya, untuk yang 18 tahun ke atas ya, yang sudah dewasa lah, yang sudah masa menikah. Karena di dalamnya nanti ada pembahasan tentang hormon seks, organ-organ seksual, ya, bagaimana kita ya bercinta dengan pasangan itu tidak sekedar hanya ritual biasa ya, ya itu adalah sebuah sarana kita untuk melepas hormon endorfin supaya kita sehat, segar gitu ya. Karena barang siapa yang bercinta dengan cara yang tepat, itu jantungnya lebih sehat, umurnya lebih panjang, gitu ya. Dan tidak ada ceritanya pasangan kemudian tidak setia, setia mencari pria lain, ya berselingkuh dengan pria lain atau pria akan selingkuh dengan wanita lain.
Ya, karena apa yang dia butuhkan sudah didapatkan di rumah. Bagi yang belum dewasa 18 tahun ke atas, mohon jangan mengikuti materi ini. Gitu ya. Yang lebih saya sarankan adalah orang yang belum menikah atau orang yang punya masalah dengan cinta gitu ya. Punya masalah dengan bagaimana sih bercinta ya. Bagaimana menumbuhkan gairah gitu loh. Ya, bagaimana membuat pasangan itu mencapai puncak. Itu ya teman-teman ya, karena Anda kalau bercinta dengan istri, ya istri itu bisa orgasme sebelum penetrasi aja bisa orgasme. Ya, belum penetrasi aja udah orgasme berkali-kali. Saat penetrasi bisa lebih berkali-kali lagi. Nah, cuman selama ini Anda tidak mau mempelajari, tidak mau belajar, dan Anda tidak peduli pada istri Anda. Anda egois, Anda hanya ingin enaknya sendiri, ingin puas-puas sendiri, Anda tidak pernah memikirkan kepuasan pasangan Anda. Ya, bagi pria-pria yang merasa bahwa selama ini belum bisa memuaskan istrinya, ya saya sarankan ya, ayo kita belajar bersama ya. Besok tanggal tanggal berapa ya? 26, 25, 26, 27 ya. Ya, kita belajar bersama. Bagaimana sih wanita bisa membuat eh, pasangannya itu tidak akan mampu hidup tanpa Anda ya. Bagaimana Anda kunci dia sehingga suami Anda itu hanya merasakan cinta yang sebenarnya, gairah seksual yang sebenarnya hanya dengan Anda. Ya. Anda bisa membawa suami Anda melayang ke negara antah berantah, melayang ke sebuah tempat yang nggak pernah dia kunjungi sebelumnya, dan itu hanya bersamaan. Gitu ya teman-teman. Oke, ya saya kira sudah cukup ya. Saya bicara nanti juga tentang bagian-bagian otak yang off karena cinta ya. Ya, ada 4 bagian otak yang off pada saat kita sedang jatuh cinta, dan di sini ada hormon, ya ada hormon utama cinta namanya PA ya, peniletilamin. Zat kimia utama yang memberikan kita perasaan yang menggairahkan dan mabuk kebayang. Ya, namun hormon ini menjadi berkurang seiring dengan pudarnya daya tarik pasangannya. Itu. Maka di sini muncul puber kedua, puber ketiga itu. Karena hormon ini sudah tidak diproduksi lagi oleh tubuh Anda. Ya, bagaimana kita menumbuhkan lagi atau membuat tubuh itu memproduksi lagi hormon-hormon ini, ya itu. Ini nanti Anda akan dapatkan di materi ini. Itu ya kawan-kawan ya. Hormon hormon cinta itu ya saya sebutkan aja sebagian ya. Di antaranya adalah ada feromon. Feromon itu keluar dari ketiak ya, dan ini sensasinya luar biasa ya. Saat terpikat tubuh mengeluarkan aroma khas yang apabila ditangkap oleh indera penciuman Pak Safri Ishak, nah, itu Pak Safri Ishak itu kecenderungan kemudian ingin mendekat gitu ya, lebih mendekat lagi gitu. Nah, gitu. Kalau aroma itu kemudian tercium gitu ya oleh eh, oleh Pak Nyoman Puja gitu. Pak Nyoman Puja itu nggak bisa nahan itu, bukan makin menjauh tapi makin mendekat. Maka hati-hati kalau Anda berada pada jarak ya 50 cm dari seorang wanita atau wanita dengan pria. Anda berjarak 50 cm. Ya, hati-hati karena feromon itu sudah bisa ditangkap ya pada jarak ini. Makanya wanita ya, kalau didatangi oleh oleh apa seorang pria yang nggak jelas ya jangan dekat-dekat ya. Kalau dia dekat Anda menjauh gitu ya. Ya, saya khawatir nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama nggak ada niat, akhirnya menjadi ada niat itu. Nah ini tolong nanti kita ajarkan tentang jarak atau zona ya, intimate zone, zona intim itu di batas berapa? Gitu. Ada oksitosin, ini hormon yang meningkat selama berpelukan, bercumbu, ya. Nah, inilah yang membuat orang itu menjadi nyaman. Nah, nyaman itu mengikat ya, orang selingkuh hanya karena nyaman. Iya, kalau Pak Nyoman Puja sudah tidak nyaman lagi dengan pasangan, hati-hati dia mencari kenyamanan nanti di tempat lain. Karena tubuh itu tetap menagih ini. Vasopressin itu hormon komitmen, sehingga membuat kita tuh mau stay terus membangun hubungan dengan seseorang. Itu ya teman-teman ya. Eh,
Mana Pak Zain ini? Ada Pak Zain tadi. Dopamin itu yang membuat orang orang menjadi bergairah, bersemangat ya. Itu membuat orang glowing ya. Orang kalau udah jatuh cinta teman-teman ya wajahnya glowing, glowing ya. Anda nggak usah pakai skincare, ya nggak usah pakai narkoba, sabu-sabu hanya untuk membuat Anda glowing. Dopamin itu tidak perlu Anda dapatkan dari psikotropika, dari narkoba. Anda bisa dapatkan dari cinta. Anda kalau udah jatuh cinta, bukan hanya dopamin. Ya, nanti kita bahas juga ada hormon endorfin. Endorfin itu malah setara dengan suntikan narkotika. Nah, ada neuropeneprin ya. Ini memompa darah ya sehingga seluruh organ-organ tubuh siap untuk melakukan dan menerima serangan. Ya, inilah neuropeneprin ini yang memompa darah ke organ-organ intim. Ya, kalau ke pria itu ke penis sehingga ereksi. Ya, kemudian kalau wanita ya lebih ke bibir, ke pipi, ya ke buah dada, ke daerah-daerah genital yang lain. Sehingga siap untuk menerima serangan dan yang pria siap untuk menyerang. Itu ya. Akhirnya saling saling menyerang ya. Nanti saya akan bahas juga pada pada materi besok 2627 kawan-kawan 20 tanda cinta sudah mulai meredup. Ya, saya sampaikan nanti ada 20 tanda-tanda cinta pasangan Anda sudah mulai meredup. Dan berarti Anda harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga Anda, menyelamatkan rumah tangga Anda, ya, menyelamatkan. Oh, Pak Sabu udah boleh mengulang materi kata. Ya, bagaimana kita menyelamatkan? Iya, oke Pak. Pak Ferdi Marbun, insya Allah bisa Pak. Bisa. Nanti kita otak-atik pikiran bawah sadar Pak Marbun ya. Kita otak-atik. Ya itu gampang itu. Karena semua itu ada tersimpan di bawah sadar. Dan kerennya itu hipnosis itu hipnosis itu mampu memasuki pikiran bawah sadar seseorang dan mampu mengedit data-data yang ada di situ. Itu ya teman-teman ya. Saya juga akan jelaskan tentang the second lovers ya. Bagaimana sih orang jatuh cinta pada pandangan pertama? Ada the 7 second falling in love. Ya, gimana membuat orang itu jatuh cinta pada Anda hanya dalam waktu 7 detik. Itu ya teman-teman ya. Nanti kita bahas the second lovers. Ya, ya, kalau Anda the second lovers Anda sudah dapatkan, cinta bertumbuh pelan-pelan berawal dari doyan sehingga PDKT-nya nggak lama ya. Anda pendekatan ke pasangan itu nggak lama, ke kekasih, ke calon pasangan Anda. Nah, dengan Anda menguasai the second lovers ini. Ya, tapi ini untuk orang yang memang masih mencari cinta ya. Ya, tapi tetap saya ajarkan. Bagi yang sudah punya istri, punya suami, ya ini jangan terlalu dipikirkan. Nanti khawatir Anda malah membuat cinta-cinta yang lain gitu ya. Ada 3 V kita bahas, ada visual, vocal, value. Ini 3 V impresi yang perlu kita tanamkan kepada kekasih kita. Nah, tentu teman-teman ya, cinta itu seperti lentera. Ya, untuk membuatnya tetap menyala, Anda harus menjaga bahan bakarnya agar tetap terisi. Materi besok kita akan bahas tentang apa saja sih ya bahan bakar ya dari lentera ini. Sehingga ini tetap menyala. Supaya tetap menyala, maka ini harus ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya macam-macam ramuannya ya. Kita bahas besok tentang ramuan-ramuan yang harus kita miliki untuk supaya lentera cinta kita itu tetap menyala. Itu kawan-kawan. Nah, kita juga akan bahas menyalakan lagi api cinta, ya terutama bagi rumah tangga yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang sudah kehilangan gairah cintanya, yang sudah menikah baru 2 tahun kok sudah padam, ya gimana menyalakan lagi api cinta itu. Kita akan bahas ya secara tuntas bagaimana menyalakan lagi api cinta yang padam. Dan ini yang paling dahsyat teman-teman, the secret moment of love hypnosis. Nanti akan saya sampaikan beberapa momen Anda menanamkan sugesti-sugesti cinta kepada pasangan Anda. Sehingga pasangan Anda akan jatuh ke pelukan Anda, tidak mau lepas. Pasangan Anda akan cinta mati, lengket, nggak sanggup hidup tanpa Anda. Ya, saya jamin itu. Ya, Anda harus punya ilmu ini. Ya, the secret moment of love hypnosis. Dan nanti terakhir, saya akan bicara tentang pelet cinta. Pelet cinta.
tetapi pakai hipnosis, nggak pakai jin, ya, nggak pakai ritual, nggak pakai puasa, ya. Kita pakai hipnosis. Kita bisa membuat orang lain jatuh cinta pada kita dari jarak jauh ya. Namanya pelet tuh jarak jauh ya. Iya, dari jarak jauh bisa bisa kita bikin orang itu terus memikirkan kita, terus kita ada dalam pikirannya dengan ilmu pelet cinta ini. Dan tentu saja Mas Opan, halo Mas Opan, Siap, monitor. ya, dan tentu saja Mas Opan untuk materi besok kita kasih bonus nih peserta Mas Opan, yaitu Baik. Hypno Beauty, Wah, Hypno Beauty. mantap. Ya, terutama untuk cewek-cewek ya. Untuk cowok-cowok nanti saya kasih bonus yang lain. Untuk cewek-cewek Hypno Beauty. Anda nggak perlu pakai susu, nggak perlu pakai mantra-mantra apapun untuk cantik ya. Cantik nanti saya install di pikiran bawah sadar Anda. Ya, sehingga Anda menjadi kayak magnet cinta bagi siapapun yang Anda inginkan. Anda menjadi magnet cinta bagi siapapun yang Anda inginkan. Tuh. Orang akan masuk dalam medan magnet cinta Anda tanpa mereka kuasa untuk lepas dari medan magnet. Untuk siapapun yang Anda inginkan. Itu ya teman-teman ya. Itu adalah bonus ya. Bonus Hypno Beauty. Ya, itu. Dan bonusnya juga Mas Opan ya, pertemuannya kan 3 Mas. Kita kasih Ya, bonus 1 kali lagi pertemuan. Tapi pertemuannya khusus dua. prakteknya. Pertemuannya Praktek dua pelet ya. cinta ya. Nanti ada Hypno Beauty. Ya bisa diserapkan kalau LDR. Oh ya, boleh. Laki-laki juga boleh. Kalau laki-laki nanti saya lebih ke harisma ya. Harisma wibawa. Tuh, kalau wanita ke situ. Sebab kalau wanita, pria kok nanti saya kasih Hypno Beauty, saya khawatir malah selesai kelas malah melambai ya. Malah melambai, ini apa kabar? Gini. Saya khawatir. Oke, saya kasih bonus 1 kali pertemuan, jadi kita nanti 3 pertemuan dengan harga sama, tidak Oh, berubah. mantap. Ya, Keren tapi ini. pertemuan yang ketiga nanti waktunya seminggu, karena dalam 1 minggu itu terus kita akan terkoneksi, ya, terutama untuk melihat aura dari Bapak Ibu semua. Kita lihat nanti hasilnya. Gimana Anda setelah 7 hari, bagaimana Anda magnet cinta Anda itu akan muncul, ya. Aura Anda akan muncul karena mungkin masih banyak sekali itu orang-orang yang auranya tuh masih kayak terpendam ya, kayak surem gitu. Padahal cantik tapi surem, ganteng, gagah, kaya, punya rumah, punya mobil. Ya kok surem gitu. Banyak orang kayak nggak suka gitu ya. Gitu. Ada orang yang nggak terlalu cantik, biasa-biasa aja, kok cerah gitu ya. Nah itu yang harus dibuka gitu ya. Harus dibuka ya. Karena tubuh kita itu ada energi ya kawan-kawan. Ada vibrasi gitu. Ya, kita akan buka lagi gitu. Iya. Dia terluka bisa ya, dia terluka gimana kemudian dia cinta lagi pada Anda, tinggal merubah perilaku Anda. Apa sih yang nggak sulit, nggak sulit ya, nggak sulit ya. Terus selama Anda merubah perilaku Anda, kita pakai ilmu pelet cinta aja Pak. Nah, itu ya. Iya, selesai itu. Ya, saya kira cukup sekian Ah, Mas, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Saya mohon maaf ya, saya tidak buka pertanyaan ya. Ya, langsung saja kita berjumpa kembali nanti tanggal 26, 27 ya. Silakan daftar Love Hypnosis. Tidak mahal ya. Uh, Uang yang Anda keluarkan itu murah sekali dibandingkan dengan manfaat yang Anda akan dapatkan dari materi ini. Demi masa depan kita, masa depan cinta kita, kebahagiaan hidup kita. Karena cinta adalah kebahagiaan. Siapapun saja, rumah tangga itu bisa jadi sorga bagi kita. Hidup kita jadi sorga bagi kita karena hidup kita penuh dengan cinta. Pasangan kita itu mencintai kita. Baiti jannati, rumahku sorga bagi. Kalau Anda ingin menjadikan rumah itu seperti sorga, maka mari istri kita harus penuh cinta, suami harus penuh cinta, anak-anak harus penuh cinta. Terutama wanita ya. Kalau wanita penuh cinta, maka rumah itu seperti taman bunga. Wanita itu akan ceria, akan merajuk pada suaminya.
Dia akan membesarkan anak-anak dengan sangat sempurna. Kucing-kucingnya gemuk-gemuk semua. Tapi kalau Anda ingin rumah Anda kayak kuburan, sunyi senyap, tidak ada kehidupan, maka sakitilah istri Anda. Maka dia akan layu, dia akan sakit. Ya, maka rumah seperti neraka, gersang, bisa sunyi senyap seperti kuburan. Anak-anak Anda tidak akan tumbuh kembang sempurna. Kucingnya kurus-kurus semua. Kenapa? Sang bunga sedang layu. Ya, ini adalah investasi masa depan Anda, keindahan keluarga Anda. Ya, apapun kita pertaruhkan untuk kita mendapatkan. Bagaimana indahnya cinta, bagaimana keluarga itu betul-betul menjadi baik di jannati surga, rumahku surga bagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Ya, selamat malam semuanya ya. Om Santi, Santi Santi Om. Ya, salam. Ya, salam kebajikan. Ya, sampai jumpa di kelas bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Master Fauzan Terima kasih Asmara Kakak Abi. yang sangat keren, luar biasa untuk pemaparan singkat tentang materi yang akan dipelajarkan dalam lab hipnosis. Dan ini tadi ada beberapa yang bertanya ya. Dan tentunya jawabannya itu sudah ada di materi kita ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menemukan jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu pendam, bisa langsung silakan hubungi admin kami ya Bapak Ibu ya. Jawabannya insya Allah ada di lab hipnosis ini Bapak Ibu. Jadi silakan hubungi admin dari IHC ya Bapak Ibu ya untuk mendaftarkan kelas lab hipnosis yang langsung dipandu oleh Master Fauzan Asmara ya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk malam hari ini, dan untuk pendaftaran bisa hubungi, saya sebutkan ya, bisa Mas Ilan, Mbak Puput, Mas Muhlis, Mas Umam, Mas Wira, Mas Ivan, Mbak Adel, dan juga saya tentunya bisa juga ya. Baik, Master, terima kasih atas waktunya, sudah kurang lebih 1 jam ya, dan Terima Bapak kasih Ibu ya, terima kasih. yang sangat luar biasa juga terima Ya. kasih sudah hadir 1 jam setengah Mas. pada malam. Iya, 1 jam setengah, dan Bapak Ibu yang sangat luar biasa juga sudah menyempatkan diri untuk ikut belajar bersama pada malam hari ini di preview lab hipnosis. Baik Bapak Ibu, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Opan mewakili IAC. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pamit undur diri Bapak Ibu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat semua. Ya, terima kasih semuanya ya. Ya, semua pertanyaan insya Allah nanti terjawab ya di kelas itu. Oke, matur nuwun, silakan mungkin kita live bareng-bareng, Mas. Ya, baik. Dalam hitungan 3, 2, 1, live.